Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang telah diberikan pada siang hari ini untuk saya mereview film, tapi sebetulnya bukan film, tapi lebih ke drama Korea gitu ya. Oh, lebih tertarik nih. Baik, tentunya saya hormati Bu Riti, Iwa, dan Bu Mira, dan juga Bapak Ibu guru yang saya cintai dan banggakan. Pasti bisa. Baik, jadi drama Koreanya ini judulnya adalah Too Good Bad Mother ya. Jadi antara baik dan buruknya seorang ibu gitu. Jadi drama Korea ini kurang lebih episode ada 8 episode. Cuma di setiap episodenya itu kurang lebih sekitar 1 jam 10 menit gitu, 1 jam lah. Lalu genrenya itu adalah drama, tapi dramanya bukan drama percintaan. Tapi dramanya lebih antara seorang ibu dan anaknya gitu. Untuk aktornya sebetulnya aktor dan aktrisnya ada banyak, tapi saya ambil 2 yang banyak terkait, yaitu ada Lee Do Hyun sebagai anaknya dan ada Ramiran itu sebagai ibunya, yaitu sebagai Yung Sun dan juga Kang Ho. Kang Ho itu anaknya. Lalu sutradaranya adalah Sim Nayeon, penulisnya Bae Siyung. Rilisnya itu di di tanggal 26 April 2023. Nah, ini untuk cuplikan. 영수 씨, 결혼해 주십시오. Itu baru ada hubungan. Oh, iya. Kalau ini tuh yang peternakan babinya, Pak. Kan? 우리 영수 씨인가? 내가 특별히 수고 안 해주지. 너 그런 동작 구하기 힘들어. 잘 됐네요. 그럼 우리 애들이 다 동갑이네요. 쇼부리 마을에 온 아가들 부디 오래오래 건강하고 좀 사이좋게 잘 지내거라. 죄송합니다. 이제 좀 골치아프게 되는데요. 어떠고 하세요? 밥이요? 어머니 앞에서 다 뻔도 Yang main happiness juga ya. Yang main di happiness juga. Iya. Ya kan? 칠세요? 17살. 뭐야? 강호가? 그렇다니까. 하모니를 바랍니다. 내년에 후년에 나오지. Itu yang main Glory juga. 처음부터 다시 잘 키우면 되잖아. Nice with hope gitu. 저 바보 아니에요. 어린 시절로 돌아가 보네요. 들었어. 이건 하늘이 주신 기회예요. 그래 정아! 삼식이 네 친구. Ini dulu. 나 이제 내 친구와 대화를 여기하고 그리고 앞으로 너가 너 궁금하냐? 나 너한테 투자할게. 금수 내가 도와줄게. 아니 너 강호요? 강호보다 내가 훨씬 더 잘생겼잖아요. 야 어떻게 했어? 보고 싶어. 아니 잘 지내고 계세요? 우리 정말 그런데 진짜 밝은 건 말이야. 예지는 고개를 들 수가 없어서 평생 땅만 보고 살아야 한다는 거야. 오직 돼지가 하늘을 볼 수 있는 유일한 방법이다.
그만 넘어지. 넘어져 봐야 이제까지 볼 수 없었던 또 다른 세상을 볼 수 있는 거야. 아이고, Ya, baik. Jadi ceritanya itu adalah si orang tuanya tadi yang ayah dan ibunya itu punya peternakan babi gitu ya. Cuma karena ada bisnis dari gak kok masih lihatnya ke lantai gitu ya. Jadi karena ada bisa dibilang bisnis pemerintahan dari Korea Selatan gitu ya. Jadi jalur yang ada peternakan babinya itu akan dilewati oleh pembawa obor olimpiade gitu. Jadi ada diminta untuk digusur gitu secara nggak langsung, tapi yang pemiliknya itu nggak mau digusur, tapi akhirnya dibakar gitu sama kaki tangannya pemerintahan itu gitu. Nah, jadi di situ ada permainan hukum, kematian dari ayahnya si Kanghu ini, jadilah ketika melahirkan, jadi ditinggalnya itu ketika sedang hamil besarnya si Kanghu. Nah, si papanya ini karena meninggal, jadi mamahnya sendiri melahirkan dan merawat dia sebagai single mom, gitu ya, sebagai seorang ibu gitu. Nah, jadi dia itu sosok ibu tunggal yang mana membentuk jadi berkarakternya itu adalah didikan yang diberikan ke Kanghunya ini keras, terus jadi dia lebih overprotective gitu sama Kanghunya. Jadi pernah ada satu momen Kanghu itu gak akan makan banyak karena ketika dia makan banyak dia akan ngantuk. Dan ketika dia ngantuk pas belajar itu dia pasti dihukum sama mamahnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang membentuk mamahnya. Jadinya didikan itu supaya Kanghunya bisa lebih baik daripada mamanya dari perspektif mamanya. Tapi dari perspektifnya si Kanghu sendiri, Kanghu ngerasa mamanya itu jahat, mamanya itu nggak ngertiin dia, mamanya tuh overprotective dan lain-lain. Jadi itu membuat hubungan antara ibu dan anak ini kurang baik gitu, karena secara komunikasi juga kurang bagus. Nah, lalu ketika sudah dewasanya, akhirnya Kanghu itu bisa menjadi seorang jaksa, yang mana dia ingin mengusut sebetulnya kasus dari kejadian papahnya yang sekian puluh tahun yang lalu gitu. Tapi ketika dia menjadi jaksa, dia itu malah menjadi jaksanya yang berkarakternya itu dingin. Jadi dia nggak ada sosialisasinya cukup buruk gitu ya. Lalu dia juga jadi jaksa yang bisa dibilang money oriented. Jadi dia bisa uang itu membeli hukum gitulah bahasanya. Lalu setelah itu ketika dia lagi ada di puncak karirnya, dia mengalami kecelakaan. Yang mana kecelakaan ini lumayan berat untuk kehidupannya Kanghu dan mamanya. Jadi dia kehilangan ingatan, tapi yang dia ingat itu hanya ketika dia berusia 7 tahun. Jadi ketika dia sudah sadar, dia kembali menjadi anak kecil, kembali menjadi yang usia 7 tahun. Makanya tadi kenapa yang anak-anak kecil itu bilang kalau dia idiot dan lain-lain. Padahal karena kecelakaan yang tragis itu tadi gitu. Nah, setelah kecelakaan itu akhirnya dia kembali ke mamahnya lagi, karena tadi sempat ketika dia menjadi jaksa, dia memilih untuk tidak bertemu mamahnya, dia memisahkan diri dari mamanya, tidak pernah berkomunikasi, bahkan pernah mamanya datang kayak ke apartemennya gitu, ditolak sama dia sendiri. Bahkan dia bilang sama security-nya, kasih tahu kalau saya nggak ada di apartemen gitu. Jadi dia nggak mau ketemu sama mamanya sama sekali, karena luka masa kecilnya ketika dia dididik sama mamanya. Lalu ketika sudah mengalami kecelakaan, dia kembali lagi ke mamahnya lagi yang ngurus,
terus mamahnya lagi yang yang menjaga dia dan merawat dia lagi seperti ketika dia masih kecil. Nah, di momen inilah mamanya mulai sadar bahwa sepertinya ketika kamu masih kecil itu dia kehilangan masa kecilnya. Jadi nggak ada waktu main, nggak ada waktu dia sama teman-temannya. Jadi dia cuma belajar, belajar dan belajar. Jadi bisa dibilang ketika si kampunya ini ingatannya belum kembali, mamahnya berusaha seperti memperbaiki dirinya kayak menjaga si kampu ini selayaknya dia menjaga seusia anaknya gitu. Jadi nggak keras lagi, dia memperbaiki semuanya. Nah, setelah sudah kembali ingatannya kampu kembali, ternyata mamahnya itu mengidap penyakit yang ternyata itu ketika kahunya mau kembali ke mamanya sudah meninggal gitu. Jadi lumayan drama, tapi dramanya bukan drama percintaan gitu ya, tapi percintaannya antara ibu dan anak. Nah, kalau untuk kelebihannya sendiri dari drama Korea ini adalah dari segi alur ceritanya. Di sini alur ceritanya itu lumayan haru karena genrenya juga drama gitu ya. Tapi ada juga humor-humor yang disajikan melalui karakter-karakter yang lain gitu, yang mana itu dia tinggal di pedesaan, jadi keponya ada kepo-kepo ibu-ibu pedesaan yang suka ngumpul-ngumpul gitu ya. Jadi di situ alur ceritanya. Selanjutnya gambaran ceritanya di sini karena landscape-nya pedesaan, dia menyajikan gambaran-gambarannya itu indah, bagus karena kebanyakan alam gitu. Selanjutnya untuk plot twist-nya, kalau untuk plot twist-nya sendiri dia susah ditebak. Bahkan kalau kita ngira ternyata si A yang jahat, ternyata bukan si A yang jahat, ternyata malah si Z gitu. Jadi jauh banget plot twist-nya, dia nggak bisa ditebak. Nah, di sini yang ingin saya bagi juga buat Bapak Ibu. Jadi untuk pola asuh orang tua itu juga dapat berdampak pada karakter anak. Jadi untuk pola asuh dari mamanya si kamu itu tadi bisa dengan keras, dia terlalu disiplin dan lain-lain, dia bisa membuat karakter kamu itu jadi dingin gitu. Jadi nggak bagus sosialisasinya. Tuh, kalau untuk kekurangannya sendiri mungkin untuk durasi filmnya sih, kalau dari kekurangannya itu durasi filmnya dia terlalu lama, terlalu panjang untuk setiap episode. Nah, itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.